Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Gisli Helios. Kali ini gue mau ngajakin kalian ngebayangin setelah lu pulang bekerja. Tubuh lu lelah luar biasa, kepala rasanya berat setelah bekerja lebih dari 12 jam sehari menghadap spreadsheet, rapat yang gak ada habisnya, atau revisi proyek yang dikejar deadline. Secara biologis dan logika dasar, lu berhak buat tidur, lu berhak buat istirahat. Tapi begitu lu matiin layar kerja dan ngerebahin badan, lu nggak langsung tidur. Lu buka HP lu lagi asik buka HP lu, nggak lama kemudian lu disuguhi lini masa FYP, pencapaian orang lain. Seseorang di usia lu baru saja memamerkan rumah pertamanya. Orang lain naik jabatan di usia yang sangat muda, dan seorang kreator konten membagikan tips pertamanya mendapatkan 100 juta di usia muda. Seketika perasaan asing yang destruktif itu datang, yaitu kecemasan. Kerja keras lu seharian yang menguras fisik dan mental itu terasa menguap. Lu ngerasa belum melakukan banyak hal. Lu ngerasa tertinggal jauh di belakang pelari lain dalam kompetisi gaib yang bahkan tidak pernah lu daftarkan secara sadar. Ini adalah paradoks paling mengerikan di generasi kita. Kita bekerja lebih keras dari generasi manapun sebelumnya. Tapi kita juga menjadi generasi yang paling cemas, paling lelah, dan paling terasing dari kebahagiaan diri kita. Mengapa semakin kita memeras tenaga, pikiran kita justru makin jauh dari kata tenang? Apa yang sebenarnya salah dengan cara kita memandang hidup dan pekerjaan? Dulu orang pamer kekayaan dengan barang mewah. Hari ini orang pamer betapa sedikitnya waktu tidur yang mereka miliki. Kalau lu nggak sibuk, lu dianggap gak berambisi. Kalau lu tidur 8 jam sehari tanpa rasa bersalah, lu dianggap malas. Kalau lu menolak lembur di akhir pekan, lu dianggap gak punya ownership. Anak-anak muda hari ini dibesarkan dalam ekosistem yang meromantisasi kelelahan. Kita mengorbankan waktu tidur, kesehatan fisik, waktu bersama keluarga, bahkan kesehatan mental kita demi satu kata yang dipuja-puja, seperti agama baru, yaitu produktivitas. Tapi yang lu harus pahami adalah ada batas yang sangat tebal antara produktivitas yang sehat dan obsesi produktivitas. Pada produktivitas yang sehat, kerja keras adalah sebuah alat. Lu bekerja keras agar lu punya sumber daya untuk menikmati hidup, merawat orang yang lu sayangi, dan membeli kebebasan atas waktu lu sendiri. Namun pada obsesi produktivitas, kerja keras bukan lagi alat, melainkan identitas dan validasi diri. Kita nggak lagi kerja untuk hidup. Kita ngerasa bahwa hidup kita baru dianggap ada dan berharga kalau kita terus-menerus memproduksi sesuatu. Masalahnya, jebakan dari obsesi ini adalah rasa cukup itu nggak akan pernah datang. Ketika lu nyelesain satu proyek besar, nggak ada perayaan di kepala lu. Yang ada hanyalah ketakutan baru. Proyek berikutnya harus lebih besar lagi. Kalau nggak, lu ngerasa redup. Lu nggak lagi digerakkan oleh cita-cita, melainkan digerakkan oleh rasa takut ketidakrelevanan. Mengapa otak kita bisa terjebak dalam siklus penyiksaan diri ini? Secara analisis psikologi dan sosiologi, ada dua mesin utama yang terus memicu kondisi ini tanpa kita sadari. Mesin pertama adalah doktrin hustle culture. Ini adalah narasi kolektif yang ditanamkan secara masif oleh media, budaya pop, dan para self-help guru. Keberhasilan sepenuhnya adalah hasil dari seberapa kita bekerja keras. Sekilas narasi ini terdengar sangat menginspirasi dan sangat demokratis. Seolah-olah siapa saja bisa menjadi apa saja. Namun narasi ini mengandung celah beracun yang sangat implisit. Jika keberhasilan adalah murni dari hasil kerja keras, maka kegagalan adalah murni hasil dari kebodohan diri sendiri. Narasi ini sengaja menghapus faktor-faktor eksternal yang masif. Kondisi ekonomi global, privilege lahir, ketimpangan struktur sosial, hingga faktor keberuntungan. Akibatnya,
Ketika lu udah bekerja keras 12 jam sehari, tapi kehidupan lu terasa masih stagnan, sistem memaksa lu nyalahin diri lu sendiri. Mesin kedua. Mesin kedua adalah fenomena psikologis yang dikenal dengan nama hedonic treadmill atau adaptasi hedonik. Analoginya begini. Bayangin lu sedang lari di atas treadmill. Lu nambah kecepatan dari 5 ke 10 agar bisa mencapai ujung depan. Tapi semakin lu cepat berlari, papan treadmill itu bergerak mundur dengan kecepatan yang persis sama. Lu bercucuran keringat, napas lu terengah-engah, tapi posisi tubuh lu sebenarnya tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang terjadi pada standar kebahagiaan kita. Ketika gaji lu naik dari 5 juta ke 10 juta, otak lu merasakan dopamin spike sebentar. Tapi dalam waktu yang singkat, otak lu melakukan kalkulasi ulang dan menjadikan angka 10 juta itu sebagai standar batas bawah yang baru. Jadi lu mendadak tuh. Habis itu lu ngedadak butuh gaji 20 juta untuk merasakan tingkat kebahagiaan yang sama. Garis finishnya nggak pernah diam. Garis finish itu terus bergerak maju. Setiap kali lu mendekatinya, lu dipaksa lari lebih cepat hanya untuk mempertahankan tingkat aman yang sebenarnya semu. Apa akibatnya ketika sebuah masyarakat menjalankan hidupnya di atas treadmill yang tak pernah berhenti ini? Dampaknya bukan sekedar kelelahan fisik yang dapat diobati dengan tidur 8 jam sehari di hari Minggu. Dampaknya adalah krisis eksistensial dan alienasi diri. Ketika seluruh nilai diri lu dikuantifikasi berdasarkan angka, jam kerja, dan pencapaian karir, lu perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk menjadi manusia di luar kerjaan lu. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut psikolog sebagai productivity guilt, rasa bersalah saat tak produktif. Pernahkah lu ngalamin ini? Saat lu dapetin hari libur, lu bukannya ngerasa tenang, tapi lu malah ngerasa bersalah. Ketika lu duduk diam menikmati secangkir kopi tanpa membuka laptop, ada suara kecil yang berbisik di kepala lu. Lu sedang buang waktu. Orang lain di luar sana sedang melangkah maju lebih dari lu. Ini adalah bentuk penderitaan mental yang amat sangat nyata. Tubuh dan otak lu dipaksa beroperasi dalam kondisi fight or flight secara terus-menerus. Hormon stres seperti kortisol menumpuk di dalam darah, membuat kualitas tidur lu rusak, fokus lu hancur, dan yang paling parah, emosi lu jadi tumpul. Lu mengalami fenomena anhedonia, kondisi di mana lu gak bisa merasakan kesenangan dari hal-hal sederhana yang dulu lu sukai. Musik gak terdengar lagi indah, makanan gak lagi terasa lezat, dan percakapan dengan teman dekat terasa seperti beban formalitas. Kita telah berhasil mengubah diri kita dari manusia yang utuh menjadi mesin produksi. Namun ironisnya, mesin paling canggih sekalipun punya jadwal maintenance dan batas beban daya. Sementara kita seringkali berpura-pura bahwa daya tahan kita tak terbatas. Sampai akhirnya sistem dalam tubuh kita kolaps total dalam bentuk burnout kronis. Pertanyaannya sekarang, jika sistem di luar sana memang dirancang untuk membuat kita terus merasa kurang, bagaimana cara kita bertahan tanpa harus menjadi manusia yang apatis? Untuk keluar dari lingkaran setan ini, kita membutuhkan sebuah kerangka berpikir yang tangguh. Salah satu pisau analisis yang paling praktis yang bisa kita pakai adalah filsafat stoikisme, khususnya konsep dikotomi kendali. Seorang filsuf stoik bernama Epictetus pernah menuliskan premis mendasar yang sangat sederhana namun radikal. Di dalam hidup ini, segala sesuatu bisa dibagi menjadi dua kategori mutlak. Yang pertama, hal-hal di bawah penuh kendali kita, pikiran kita, niat kita, persepsi kita, usaha yang kita keluarkan, dan bagaimana kita merespon suatu kejadian. Yang kedua, hal-hal berada di luar kendali kita.
seperti ekonomi global, opini orang lain, ekspektasi atasan, algoritma media sosial, tindakan orang lain, dan hasil akhir dari apa yang kita kerjakan. Kecemasan hebat yang lu rasain setiap malam, kalau kita bedah secara jujur, hampir selalu bersumber dari satu kesalahan berpikir. Lu sedang mencoba mengontrol hal-hal yang sama sekali gak berada di bawah kendali lu. Jadi lu gak bisa ngontrol tuh bagaimana ekonomi tahun depan akan resesi atau tidak. Lu gak bisa ngontrol tuh kawan seangkatan lu akan lebih cepat sukses dari lu karena faktor privilege keluarganya. Lu gak bisa ngontrol tuh apakah pasar selalu menyukai karya lu, tapi lu membiarkan kedamaian pikiran lu digantungkan pada hal-hal yang di luar kendali lu sendiri. Jadi yang harus lu pahami adalah menyadari dikotomi kendali bukanlah bentuk kepasrahan pengecut atau ajakan untuk berhenti berusaha. Ini adalah efisiensi energi mental. Seorang stoik tetap akan bekerja keras. Namun bedanya, dia memisahkan antara proses dan hasil. Dia memfokuskan 100% energinya pada kualitas usahanya hari ini dan melepaskan keterikatan emosional pada hasil akhir atau penilaian orang lain. Bekerja keras itu mulia, namun menggantungkan harga diri lu pada hasil akhir yang dinamis dan gak nentu adalah penyiksaan diri paling halus. Pada akhirnya teman-teman, mungkin yang perlu kita koreksi hari ini adalah bukan seberapa kerja keras kita hari ini. Yang perlu kita bongkar dan bangun ulang adalah definisi sukses yang selama ini kita telan mentah-mentah. Jika ukuran sukses dalam hidup lu ditentukan oleh garis finish yang selalu digeser oleh orang lain, oleh tren media sosial, atau oleh ekspektasi pasar, lu nggak akan pernah menang. Lu hanya akan menjadi seorang pelari yang kelelahan, bersimbah keringat di atas panggung yang bahkan itu bukan milik lu. Sebelum lu mematikan video ini dan kembali ke rutinitas lu, coba renungkan satu pertanyaan ini baik-baik. Apakah selama ini lu benar-benar sedang bekerja keras membangun masa depan yang lu inginkan? Atau lu sebenarnya hanya sedang berlari ketakutan, melarikan diri dari rasa takut yang gak berguna oleh dunia. Sebab terkadang di tengah dunia yang terus memaksa lu berlari lebih cepat, tindakan yang paling berani, paling radikal, dan paling produktif yang bisa lu lakuin sebagai manusia hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata pada diri lu sendiri, hari ini usaha gua udah cukup.